Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau juga tengah malam. Entah kapanpun kalian nonton video ini. Kali ini Arcelia akan membagikan cara untuk menghitung volume dan kebutuhan material pekerjaan slope. Dimana slope ini dikerjakan setelah pondasi selesai ya. Entah itu pondasi batu kali, entah itu pancang atau pondasi apapun, pasti ada slope-nya di atas. Jadi yang pertama-tama harus kita ketahui adalah volume beton slope dulu nih. Jadi karena kita mencari volume ini, kita harus mencari tahu total panjang keseluruhan slope ini ya. Di sini gue udah buat. Nah, volume beton slope panjangnya udah gue hitung dari gambar ini. Dari gambar ini totalnya panjangnya adalah 40 meter, 40,5 meter. Lebarnya 0,15, tinggi 0,2. Ini dapat dari mana? Begini, 40 meter, 40,5 meter didapat dari ini ya. Gue jelasin satu-satu biar ngerti nih gimana cara ngitungnya di gambar. Masih gampang banget sih. Menurut gue masih gampang banget, nggak rumit ya. Seperti apapun bentuk kotaknya atau bulat atau gimana nya bisa dihitung. Ini kan kita hitung dulu ke arah sini ya, ke arah atas nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ini kan tak kelihatan 6 meter, 6 meter, 1,5, 6. Kalau di total dia menjadi 19,5 ya kan. Kita buktikan 6 tambah 6 tambah 1,5 tambah 6. Nah, 19,5. Sekarang kita hitung lagi ke arah horizontal. Ini 6, ini 3, ini 3, ini 3, ini 6. Kita jumlahkan 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 6, 21. Totalnya 40,5. Lebar dan tinggi ini dari gambar detail slope yang ini. Nah, 15 kali 20 cm. Karena dia satuannya kita jadikan meter, otomatis dia menjadi 0,15 dan 0,2. Volumenya, volume kubikasi beton slope-nya berarti ini kali ini kali ini, atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ya kan? Rumusnya tuh. Didapat 1,215 kubik. Jadi untuk rumah tipe 36 dengan denah model seperti ini, volume yang didapatkan, volume slope-nya adalah 1,215 meter kubik. Berapa sih besinya, semennya, pasirnya, splitnya? Oke, gue jelasin juga nih. Jadi tahapan pekerjaannya itu pasti bikin pembesian dulu ya. Ini kalau beli besi curahan yang batangan terus dibikin, dirakit, nah ini kebutuhan besinya. Atau ada juga lo beli besi slope yang udah jadi. Kalau di Jabodetabek sih ada jual ya, besi yang udah bentuk rakitan seperti pada gambar ini ya. Nah ini udah jadi tinggal pasang. Itu panjangnya sih ada yang 3 meter, ada yang 4 meter ya. Tinggal dari panjang ini dibagi. Misalkan lo beli yang 3 meter, ini langsung kehitung nih besi slope-nya ya. Lo beli yang panjang 3 meter, total panjang ini aja dibagi 3 meter. Udah dapat, lo beli 14 batang, udah jadi. Nah, karena ini hitungan untuk besi curah, jadi begini caranya. Tulangan pokoknya di sini gue pakai besi 10 ya, 4 besi 10. Ini tulangan pada umumnya sih menurut gue. Bahkan ada yang lebih kecil lagi kalau rumah satu lantai. Mungkin tulangan pokoknya dikasih 8, cincin dikasih yang diameter 6 mili. 6 mili bener. Oke, lanjut. Ini dapatnya dari mana 0,33 batang ini? Karena per batang besi itu 12 meter, jadi 4 dibagi 12. Kenapa 4? Karena ada 4 tulangan pokok dan dia per 1 meter ya. Ini analisa untuk 1 meter lari. Oke. Terus cincinnya, kenapa 0,39 batang, dapatnya dari mana? Nah ini kita hitung dulu banyaknya cincin per meter lari slope ya. Jadi 1 meter dan jarak cincinnya 15 cm, jadi dibagi 0,15 dapat 0,6. Kita bulatkan jadi 7 lah. Panjang per cincin kita ukur dulu nih. Nah ini panjang per cincin nih. Nah ini apa dimensi cincinnya ya. Jadi 10 tambah 10 tambah 15 tambah 15 ya kan. Tambah ini tekukannya kita anggap
7 cm lah. Nah jadi kan 0,1 0,1 0,15 0,15 tambah 0,7, totalnya 0,57 cm per cincin ya, ingat. Nah jadi untuk 1 meternya total panjang besi cincin berapa nih? Jadi total panjangnya ya ini 0,57 dikali 7. Ini kan kita buletin nih jadi 7. Nah satuan batangnya berapa batang? 0,33. Sorry ini gue ganti, ini tadi sempat salah hitung. 0,33 batang. Berubah ya. Kawat bendratnya dimana dapat 0,13, ini berdasarkan analisa. Jadi lo tinggal nyontek ini aja. Nanti file ini bakal gue lampirkan di deskripsi, tinggal lo download. Oke lanjut ke begisting papan kayu ya. Jadi kan dia pinggirannya, karena kita dimensi slope-nya 20 cm, ada papan yang dijual dengan lebar 20 cm. Ini gue yakin ada dimanapun ya. Kalau nggak ada pakai GRC juga boleh, cuma lebih mahal. Dimana dapat 0,66 lembar, karena ini gue pakai yang lembarannya 3 meter, jadi dia 2 dibagi 3, dapatlah 0,66 lembar. Terus kayunya untuk pengikat antara papan tadi ya, kan papannya dipasang dua sisi. Nah untuk mengikat papan yang satu dengan papan yang di seberangnya, biar ketika pengisian pengecoran itu tidak mekar, tidak lepas ya. Terus paku, gimana ngitung kayu ini tadi ya? Ini sih nggak ada hitungan pasti ya. Jadi satu batang itu seperempat batang ini udah cukup untuk ngiket papan tadi, ngiket 1 meter papan. Dan paku ini dari analisa 0,02 kilo. Oke kita lanjut ke betonnya. Semen Portland ini dengan acuan mutu K250. Jadi untuk 1 meter lari slope itu volumenya dengan dimensi ini ya, 15 kali 20 itu jadinya 0,03 kubik tuh. Rumusnya 0,15 kali 0,2 kali 1. Semen Portlandnya didapat 0,23, pasir betonnya 0,014, splitnya 0,017. Nah karena sorry, ini kita perbarui dulu. Karena total panjangnya 40,5. Oh dia dibuletin. Oke gini deh. Nah 40,5 ini totalnya ya. Ini didapat dari mana ya? Dari koefisien kali volume atau kali panjang. Sebenarnya ini panjang, salah, panjang slope ya. Kalau volume kan tadi 1,2. Nah udah didapat nih untuk apa saja yang harus dibeli untuk mengerjakan pekerjaan slope dengan acuan gambar ini ya. Ini udah didapat, tinggal berangkat ke material, beli deh. Jangan lupa juga material pendukungnya disiapkan seperti benang, waterpass, dan lain-lain yang diminta tukang. Barangkali tukangnya nggak punya meteran, minta belikan meteran, beliin aja ya kan, untuk menunjang pekerjaan. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe.